المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء والصالحين، ثم إلى أرواح أربعة المجتهدين والعلماء العاملين، ثم إلى روح خصوصا المؤلف هذا الكتاب مختار الأحاديث النبوية والواقف مسجد جامع المهاجرين، ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, wa fi riwayatin khairul laka min khumrin na'am. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, hadis yang ke-416. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal baula fil maqabiri fa innahu yurisul bars. Rawahu Dailami. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat, jamaah pengajian Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muhajirin, ba'da salati subuh, yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah telah memberi kita nikmat yang begitu banyak. Kata Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah yang kamu rasakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat bisa bersilaturahim. Banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Kalau kita mau menghitung tidak akan sanggup menghitungnya. Lebih-lebih lagi ada nikmat yang paling besar, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan sebab dua nikmat ini kita sanggup dan bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Dalam hadis Nabi SAW, man sholla sholata subhi faka'annama shollal laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, nilainya sama dengan sholat semalaman sunduk. Begitu habis sholat isya berjamaah, terus sholat sunat sampai subuh baru selesai. Kira-kira pada sanggup? Nggak bakalan sanggup. Tapi ada yang nilainya seperti itu, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Bahkan doanya, Allahumma barik lana fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di waktu pagi-paginya. Pagi-pagi ini kita berkah ini. Apa sih definisinya berkah? Definisinya berkah itu ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambah kebaikan sesudah melaksanakan kebaikan. Itu namanya berkah. Ada berkat. Kalau berkat mah enak juga ya. Habis kenduri, kemudian bawa berkat pulang ke rumah. Nasinya nasi kebuli. Waduh, masih doyan nasi kebuli? Karena udah pada tua. Karena dibikinnya pakai kambing. Wah, itu enak banget itu. Apalagi habis ngaji nih ada nasi kebuli. Ya Allah. Tapi enggak lah ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, dan keberkahan. Baik, sekarang kita masuk pada hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, iyyakum, jauhkan oleh kamu, wal baula fil maqabiri, pipis di pemakaman, di kuburan. Jadi kuburan itu dikencingin. Jauhkan oleh kamu yang seperti itu. Tapi kalau ini kita nggak mungkin nih. Ini orang-orang yang masih muda-muda nih kadang-kadang. Jadi pipis di pemakaman, di kuburan, itu nggak boleh. Fa innahu, maka sesungguhnya pipis di pekuburan itu yurisul baros, mewariskan penyakit belang atau penyakit besar, lepra, apalagi terus penyakit-penyakit. Kenapa dia sering pipis di pemakaman, di kuburan? Dan ini terjadi mungkin zaman dulu atau sekarang pun masih ada, bahwa di pemakaman itu kadang-kadang ada nggak yang tidur di situ? Terutama pemakaman yang ada di kota, di Tanah Abang ya, di Karet, pemakaman umum. Mereka itu tidurnya kadang-kadang di atas kuburan. Kalau di Cipinang sana itu, di Cipinang, Jakarta Timur, itu kuburan Cina. Kuburan Cina itu gede. Kuburan Cina itu dibangun bagus benar. Ya, ubinnya juga wah keramik, dan kuburannya besar. Dan dulu saya sekolah SD-nya itu, SR-nya itu di Bidara Cina, di daerah Otista. Nah, dari situ
pemakaman orang-orang Cina itu di situ dekat. Tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Tapi yang jelas pemakaman itu mewah-mewah, bagus-bagus. Dan di situ banyak yang pada tidur. Iya, pada tidur di situ. Ya. Kemudian orang-orang yang tidur di situ itu dianggap itu perumah dia. Dia masak di situ, dia tidur di situ, kawin juga di situ. Iya. Dan orang-orang sekitar situ, kampung Jembatan namanya tuh, itu juga merupakan objek. Kalau ada Cina meninggal dunia itu, dikuburnya di situ. Wah, orang-orang kampung situ pada kumpul. Kemudian kalau nangis dikasih duit. Kalau kagak nangis gak dikasih duit. Banyak yang nangis, padahal nangisnya bohong-bohongan. Makamnya itu makan tempat bener itu. Kalau makam kita kan kecil-kecil gitu. Kalau makam kita kayak makam dia, wah habis Jakarta ini makam semua. Nah di situ kadang-kadang dia kencing, dia apa? Dalam Islam itu tidak boleh, walaupun itu kuburan bukan orang Islam. Karena kuburan itu kan umum, kuburan siapa saja. Nah di Indonesia ini, di Jakarta, krisis tanah untuk kuburan. Oh di Bekasi juga sama ya, krisis tanah untuk kuburan. Makanya kita ini yang hadir di mana ini dimakamkannya? Wallahu alam. Kita nggak tahu di mana kita dimakamkannya, di mana kita meninggal dunia. Ya kita udah meninggal, pasrah aja udah, nggak usah nawar dah. Dibawa kemana aja silakan. Jadi iyyakum wal baula, jauhkan oleh kamu pipis bil maqabir. Jadi kita kalau masuk ke pemakaman itu kan ada bacaannya. Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau gitu terus, assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana bikum lahikun. Sejahteraan buat kamu hai ahli kubur, saya juga nanti bakal menyusul. Itu pasti itu bakal menyusul, terlepas orang yang di kuburan jawab apa tidak. Cuman kalau dia jawab, kabur kali kita ya. Jadi harus dipelihara, dijaga, dirawat, jangan sampai sembarangan di tempat pemakaman. Karena kalau pipis di situ mewariskan penyakit belang, penyakit lepra. Ini saya nggak tahu apa udah ada penelitian apa belum ini. Ini sabda Nabi SAW yang menyebabkan penyakit karena dia pipis di pekuburan. Hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami, rawahu Ad-Dailami. Dailami itu nama ulama. Tapi orang di luar Islam juga ada yang namanya Dailami. Dalai Lama. Dia sebagai pendeta kalau nggak salah ya. Tibet, di Tibet, Dalai Lama, dari Dailami. Baik, paham hadis yang ke-416? Kita baca sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal baula fil maqabiri fa innahu yurisul baros, fa innahu yurisul baros. Iyyakum wal baula fil maqabiri fa innahu yurisul baros. Iyyakum wal baula fil maqabiri
fa innahu yurisul baros. Iyyakum wal baula fil maqabiri fa innahu yurisul baros. Kok sepi amat? Penangkepannya udah beda ya, penangkepannya ya. Pak Haji Masudi mah dulu penangkepannya kuat ya, sekarang masih. Jadi hadis ini penting untuk kita renungkan bersama, bahwa Islam mengajarkan adab, akhlak. Ya, jangankan kencing sembarangan gitu ya. Kuburan aja nggak boleh dikencingin, nggak boleh itu, apalagi yang lain-lain. Tapi mudah-mudahan, kalau kita sih nggak pernah itu, ya nggak, karena kita orang-orang yang ngaji. Ini mungkin dulu masih muda, udah lewat. Paham hadis ini? Paham, ya. Sekarang hadis yang ke-417. Hadis yang ke-417. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahu Tabarani. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-iman, iman itu ma'rifatul qalbi, mengenal apa yang ada di dalam hati. Artinya iman itu adanya di dalam hati, ya, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Itu namanya iman. Hati kita itu ditanamkan percaya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatu antara kata percaya, menyatu dengan daging, dengan kulit dalam tubuh kita, tidak bisa dipisahkan. Makanya disebutnya al-imanu ma'rifatun bil qalbi, adanya dalam hati iman itu. Cuman wujud ya, daripada iman itu pengamalan. Tapi apakah orang yang mengamalkan ajaran agama secara lahiriah dia itu beriman? Belum tentu. Kadang-kadang secara lahiriah dia amalkan itu, sholat, ngaji, ibadah, tapi hatinya ini tidak kemana-mana, atau hatinya ini kemana-mana, pikirannya juga kemana-mana. Waktu kita sholat, Allahu Akbar, subuh berjamaah, nah begitu kita baca Fatihah, kira-kira banyaknya yang kita ingat itu kehusuannya. Makanya usahakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu khusyuk, menyatu antara amalan dengan hati. Makanya kata Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan oleh orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka itu salatnya khusyuk. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu salat subuhnya tadi khusyuk? Berapa persen khusyuknya? 100% apa 1%? Kalau kayak kita ini khusyuk memang tidak bisa full, tapi tergantung kehidupan kita, apakah kita cinta sama dunia apa tidak. Karena persoalan yang rumit, yang susah dipikirin, waktu sholat ketemu. Waktu sholat apa? Ketemu. Mungkin saya pernah ceritakan di sini. Dulu saya ngaji sama Habib Muhammad bin Agil, baca kitab Ihya Ulumiddin. Beliau pernah menjelaskan, ada orang yang datang kepada Habib Agil zaman dulu ini,
suami istri nangis-nangis minta didoain supaya cincinnya yang hilang itu ketemu. Padahal cincinnya itu boleh minjem, cincin emas, matanya berlian, dipakai kondangan, minjem sama saudaranya, tiba-tiba hilang. Minta sama Habib, minta apa? Minta air. Ya Habib akhirnya kadang-kadang lucu dia, minta air. Emang di rumah nggak ada punya air katanya. Maksudnya minta air gitu, supaya ketemu gitu. Akhirnya dikasih air. Nah kemudian dinasihatin, ntar sampai di rumah airnya diminum, kemudian kamu ini sholat sunat. Akhirnya yang hilang itu cincinnya, pulang sampai di rumah dia sholat sunat. Begitu dia sampai sholat sunat, tiba-tiba pada waktu dia sholat sunat dapat 1 rakaat, ingat bahwa cincinnya itu adanya di kamar mandi di pojokan. Langsung dibatalin. Saking gerahnya langsung dibatalin. Dia lompat, bener ada cincin, pakai. Kemudian pulang, kemudian dia datang ke Habib ngadu gitu, bahwa cincinnya dia ketemu. Terus kenapa? Ya yang Habib laksanakan, perintahkan saya laksanakan, yaitu sholat sunat 2 rakaat. Terus cuman ketika saya sholat sunat 2 rakaat dapat 1 rakaat, ingat. Terus setelah ingat saya batalin. Ya Allah, dibatalin. Harusnya langsung terus sholatnya, karena orang sholat memang apa aja ingat. Coba dah kalau kita sholat itu, apalagi imamnya baca surahnya panjang, kita juga nggak paham arti-artinya itu surat, kita khusyuk pertamanya, lama-lama ingat yang lain, terutama ibu-ibu. Kata ibu-ibu dalam pikirannya waktu sholat, ini besok masak makan apa ini, kira-kira sayur apa yang dibikin. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Semuanya ingat itu. Nah ketika kita sholat, bisa nggak dunia kita lepas, kita nggak ingat, bisa nggak kira-kira? 100% nggak bisa. Paling ingatnya pulang pergi, terutama ketika Allahu Akbar itu ingat Allah aja, yang lain nggak ingat. Tapi begitu baca Fatihah, mulai itu ingat yang lain-lainnya. Apalagi baca Fatihah kita belum paham artinya, baca surah belum paham artinya, pikiran kita kemana-mana itu. Nah oleh karena itu, bisa nggak kayak kita ini sholat khusyuk? Bisa. Berapa persen? Kadang-kadang bisa khusyuk, tapi nggak sampai 100%. Tapi keseringan ya khusyuknya pulang pergi. Apalagi kita nggak paham isi makna bacaan dalam sholat. Bagaimana doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, hidupku, wa mamati, matiku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Itu artinya. Tapi jangan-jangan dia lupa, inna sholati wa susuki wa honda. Karena lagi dagang motor, punya motor, jadi kehusuan tuh perlu dilatih, Ya kita pasti nggak sama dengan khusyuknya Rasulullah, dengan khusyuknya para sahabat pasti nggak sama. Sayyidina Ali itu sholatnya paling khusyuk di antara sahabat yang lain. Nah kemudian beliau pernah kena panah kakinya dalam peperangan, itu mau dicabut susah. Bagaimana kena panah? Panah itu kan kayak kail,
Kalau dipaksakan cabut bisa berantakan dagingnya. Dia minta dicabut itu panah ketika dia sholat. Sama sahabatnya dia bilang, ini nanti cabut ya panah yang nancap ketika saya sholat. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Begitu dia sholat 2 rakaat, sampai selesai dia nanya, udah dicabut belum? Udah. Nggak terasa. Nggak terasa. Tapi suatu saat Nabi pernah mengadakan sayembara kepada sahabat-sahabatnya. Siapa yang sholatnya khusyuk, akan saya berikan sorban yang paling bagus. Kemudian sahabat-sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah sorban dari Rasulullah. Sorbannya udah disiapin. Kan sorban dulu barang mahal, jarang yang punya. Akhirnya Sayyidina Ali ikut juga itu lomba supaya dia sholatnya khusyuk. Sholatlah Sayyidina Ali dari mulai Al-Fatihah, Allahu Akbar terus. Kemudian begitu Assalamualaikum warahmatullahi, ya Rasulullah saya nggak sanggup khusyuk. Kenapa? Waktu saya sholat ingat sorban. Nggak sanggup dia khusyuk 100%. Waktu saya sholat ingat sorban, ingat hadiah. Kayak bapak-bapak ini, ibu-ibu sholat subuh berjamaah, yang paling khusyuk dikasih duit sama Pak Haji Masudi 1M. Banyak kan 1M, 10 juta. Kira-kira sanggup gak khusyuk? Tampaknya kagak. Jadi umpamanya, jadi khusyuk itu tergantung kecintaan kita kepada dunia. Kalau orang yang cinta dunia tuh jarang yang bisa khusyuk. Bahkan ibadahnya juga kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang kagak, kadang-kadang mau, kadang-kadang kagak. Saina edewe. Kenapa? Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jadi penyakit umat Islam yang akan datang, kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati atau benci kepada kematian. Yang hadir pada cinta nggak sama dunia. Pada cinta nggak sama dunia. Cinta sama dunia itu ya memang satu kelakuan manusia pada umumnya. Tapi apakah kita punya mobil bagus, punya rumah bagus, itu bentuk cinta kepada dunia? Enggak, belum tentu. Ada orang biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang penghasilannya lagi enak-enak, lagi kagak, tapi cinta sama dunia, sehingga sholatnya diabaikan, ngajinya juga kurang semangat. Pas subuh ini giliran pengajian ahad ketiga, kemudian begitu habis sholat subuh ini ada order nih dagangan, kira-kira ikut pengajian apa pulang. Ini dagangan ini kalau laku dapat duit banyak, kira-kira saya pulang untuk dagang bisnis apakah untuk ikut ngaji, kira-kira mana yang menang itu? Kalau bapak-bapak sih, ibu-ibu semuanya imannya pada kuat. Kenapa? Hidupnya di dunia sudah selesai karena pensiunan semuanya. Ini kalau orang yang sedang semangat cari nafkah, ya cari nafkah untuk keluarga itu ibadah, dan ibadah yang penting sebelum ibadah-ibadah yang lain mencari nafkah untuk keluarga, itu yang paling penting. Nah oleh karena itu kita kembali kepada iman ya. Al-imanu ma'rifatul bil qalbi. Iman itu pengenalan di dalam hati. Wa qaulun bil lisani, dan diucapkan di lidah. Pengucapannya di lidah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita sholat baca Fatihah, kita sholat takbir, kita ucapkan di lidah, bil lisan. Wa arkanun wa qaulun bil lisan, diucapkan di lidah, artinya dibacakan. Dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat subuh berjamaah. Niatnya kan aku sholat subuh berjamaah menjadi makmum. Allahu Akbar. Kadang-kadang kalau yang pengen khusyuk banget itu susah. Makanya takbirnya berulang-ulang kali. Allahu Akbar. Takbir lagi, Allahu Akbar, sampai 3 kali, nggak masuk giginya, manual. Karena begitu Allahu Akbar, tadi hati saya niat menjadi makmum apa kagak ya? Hati saya apakah ingat kepada Allah pada waktu takbir apa kagak ya? Itu kadang-kadang khusyuk, tapi kita biasakan tuh. Pada waktu Allahu Akbar saja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum, cukup segitu udah. Lillahi ta'ala dipakai boleh nggak boleh, karena cepat sekali itu dari Allahu Akbar A sampai bar, hati nyambung sholat subuh berjamaah karena Allah, menjadi makmum. Kalau kita jadi makmum wajib tuh mengucapkan jadi makmum. Kalau kita nggak mengucapkan dalam hati niat, ya kita berarti batal itu berjamaahnya. Jadi untuk mengucapkan dalam hati bahwa saya jadi makmum itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau 3 rakaat apa 2 rakaat subuh, 2 rakaatnya itu nggak wajib. Kenapa? Karena subuh udah ketahuan 2 rakaat. Sholli fardhu subhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat wajib subuh 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Jadi kata 2 rakaat itu tidak wajib. Mengapa? Subuh udah ketahuan 2 rakaat. Antara Allahu Akbar, Allah dengan bar itu harus ngumpul di situ. Tapi kalau jadi makmum, mengaku sebagai makmum itu wajib. Kalau dia tidak mengatakan makmuman, tidak ada kata makmuman, berarti dia tidak ikut imam. Itu kita kehusuan kita itu pada waktu takbiratul ihram. Paham ya? Nah, oleh karena itu ma'rifatun bil qalbi diucapkan di lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dalam amal perbuatan. Jadi diwujudkan di ditampilkan perbuatan. Jadi antara lisan, hati dan perbuatan ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat. Apa maksudnya? Sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan munkar. Aqimis sholah, kata Al-Quran ya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikanlah olehmu sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ada nggak orang yang sholat korupsi? Banyak. Ada nggak orang yang sholat bohong, nipu? Banyak. Ada nggak orang yang sholat berbuat maksiat? Artinya sholatnya itu belum benar, belum bagus. Orang kalau sholat itu yang bagus, yang khusyuk, yang diterima sholat kita oleh Allah, apabila perbuatan kita ini kita hindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Ibu-ibu sholatnya khusyuk, tapi ceritain orang masih terus. Itu sholatnya bagaimana itu kalau begitu? Hanya kewajiban sholat, tapi sholat juga menggunjing dalam lipatan juga, sholat gerjain juga, ceritain kejelekan orang, jalan terus. Ini biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu yang kayak gini nih. Padahal sholatnya rajin sholatnya.
sama tetangga iri. Tetangganya beli mobil bingung, tetangganya gaji mobil kagak bisa tidur. Tetangga sebelah ganti mobil gua belum diganti-ganti, dari mana duitnya ya? Gua bingung. Orang yang beli mobil baru dia bingung. Ada nggak di sini yang begitu, Bu? Jadi perbaiki hati. Jadi sholat itu perbuatan hati dan ucapan, niat, ucapan, kemudian perbuatan. Makanya akimis sholata, dirikan oleh kamu sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada nggak orang yang sholatnya rajin kelihatannya tapi suka ngatain orang, suka memojokkan orang, suka iri sama orang? Ada nggak? Berarti sholatnya belum benar. Hah? Ya lagi sholat nggak boleh ngomongin orang katanya. benar. Jadi artinya sholat itu dalam akhlak kita sehari-hari terwujud akhlak yang baik. Itu makna daripada sholat. Makanya orang yang sholat itu dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa amalun bil arkan. Nah, yang namanya iman diamalkan, diaplikasikan, diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi orang yang beriman itu kata-katanya enak, indah, ucapannya bagus, tangannya ini murah, suka memberi kepada orang lain, suka menolong kepada orang lain. Itu bukti bahwa dia orang yang sholat, yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Wallazina hum fiz zakati fa'ilun. Orang-orang yang selalu mau mengeluarkan zakat. Terus wallazina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Terus apa lagi? Illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan hidup mereka. Au ma malakat aymanuhum, atau orang yang memiliki budak-budak. Jadi budak-budak di zaman dulu marak menjadi budaya. Jadi kita bisa mengambil budak perempuan, kemudian perempuan itu budak milik kita, kita boleh kawinin dia tanpa nikah. Itu perbudakan zaman dulu. Makanya budak itu pada waktu itu banyak dibebaskan oleh Islam, karena perbudakan sudah menjadi darah daging budaya di tengah masyarakat, budak-budak itu. Sehingga kalau dia perempuan, tuannya boleh kawin sama dia tanpa nikah, sah gitu, punya anak, anaknya budak lagi itu perbudakan. Bilal bin Rabah dia seorang budak. Kemudian Bilal bin Rabah karena dia percaya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diketahui oleh tuannya marah, sehingga Bilal dipaksa untuk kembali kepada agamanya semula, menyembah berhala. Tapi Bilal gak mau. Bilal mengatakan ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tuannya makin gregetan, makin disiksa. Akhirnya diseret ke padang pasir, kemudian dibentangkan kedua tangannya, kemudian ditindihkan dengan batu, disiksa.
Nabi Muhammad SAW melihat keadaan itu sangat sedih, mau nolongin, itu memang udah budaya. Kemudian Abu Bakar juga tanya, gimana itu? Ya bagaimana katanya. Akhirnya budak itu dijual oleh tuannya. Mau dijual di budak, siapa yang mau beli-beli? Dan dia budak yang mahal harganya, karena kerjanya rajin, tenaganya kuat. Akhirnya ada yang beli. Padahal mahal harganya, berapa real itu? Bisa miliaran. Saya di Abu Bakar ditanya sama Rasulullah, gimana? Ya udah bayar aja deh. Dibayar sama Abu Bakar. Akhirnya dibebaskan. Jadilah dia seorang yang bebas. Seorang yang apa? Yang bebas. Nah, ketika dia jadi seorang yang bebas, yang menarik tuh dari dari Bilal, dia itu tidak lepas wudhu hidupnya, tidak lepas apa? Wudhu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Padahal pada waktu itu di padang pasir di Mekah itu sulit air. Kalau kita nih air banyak, batal wudhu lagi, sanggup nggak? Pasti sanggup. Dan itu bagus, selalu tidak batal wudhunya. Kalau batal dia wudhu lagi, batal dia wudhu lagi. Nah, itulah kekerasan dalam kehidupan di zaman Nabi dulu. Nah, oleh karena itu Nabi SAW banyak tantangan pada waktu beliau berdakwah. Nah, kita kembali kepada hadis, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu suatu pengenalan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan di lidah. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dalam amal perbuatan. Mari ya kita baca hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Al-imanu ma'rifatun bil lisani. Oh, salah saya ya. Sorry, maaf ya. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya apa itu? Iman itu mengenal di dalam hati dan diucapkan di lisan dan diamalkan dalam amal perbuatan. Intinya itu. Saya kira cukup karena subuhnya itu malam. Jadi jam 5:30 selesai ya. Dan saya juga mungkin bapak lihat, ibu-ibu lihat kayaknya ustadznya kurang fokus karena habis hajatan. Alhamdulillah dari Masjid Al-Muhajirin pada datang. Kalau Pak Haji Masudi ada halangan, ya alhamdulillah saya menikahkan anak yang terakhir, ya, jadi bontot. Jadi anak saya laki bontot, istrinya juga bontot, sama-sama bontot. Boleh nggak nikah sama-sama bontot? Ya boleh, ya nggak apa-apa. Yang bilang nggak boleh kan mitos itu. Sekapol ya. Tapi alhamdulillah sukses, undangan banyak, dan tinggal kita doakan anak saya ini, anak kami ini namanya Ahmad Reza Mahathir, istrinya namanya kok lupa sih, Adri, supaya
kedua anak kami ini di dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada kesalahan kehilapan saya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Maklum fokusnya kurang dalam pengajian malam pagi ini. Kelihatan gitu fokusnya kurang nih. Mari kita berdoa mohon kepada Allah agar supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا